Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Indah Hayani dengan stambuk F1D2 19012, berasal dari Prodi Bioteknologi. Saya di sini akan memaparkan materi saya yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Bioteknologi dan Mikrobiologi Industri tentang bioproses, yang mana tema saya adalah pembuatan teh kombucha menggunakan khamir Saccharomyces sp dan bakteri asam asetat Acetobacter psyllinum dari daun sirsak Annona muracita L. Pokok pembahasan pada PPT saya ini, saya bagi menjadi 3 sub pembahasan. Yang pertama yakni teh kombucha, yang kedua teh kombucha dari daun sirsak Annona muracita L, dan yang ketiga adalah metode pembuatan teh kombucha dari daun sirsak Annona muracita L. Sub pembahasan yang pertama yakni teh kombucha. Yang pertama adalah pengertian teh kombucha. Di Indonesia, sampai saat ini belum ada industri yang memproduksi ataupun menjual teh kombucha secara luas. Maka dari itu, digunakan produk teh kombucha ini yang mana memiliki potensi yang sangat besar untuk dikenalkan di kalangan masyarakat luas. Teh kombucha adalah minuman fermentasi yang mana salah satunya kaya akan antioksidan yang sangat baik untuk tubuh, akan tetapi masih minim di kalangan masyarakat. Teh kombucha merupakan minuman hasil fermentasi cairan teh dan gula. Fermentasi kombucha berlangsung dengan bantuan aktivitas bakteri dan khamir. Keunggulan dari teh kombucha dibandingkan teh biasanya adalah kandungan asam-asam organik dan beberapa senyawa seperti asam amino dan vitamin. Yang kedua adalah manfaat teh kombucha. Teh kombucha merupakan minuman fungsional yang dapat meningkatkan jumlah sel T atau limfosit T, menstimulasi sistem kekebalan tubuh dan mengandung senyawa antimikroba sehingga mampu mencegah infeksi oleh mikroba patogen. Kombucha memiliki fungsi sebagai minuman yang dapat meningkatkan ketahanan tubuh sebagai antioksidan dan antimikroba pada beberapa penyakit infeksi, serta kombucha memiliki rasa asam yang menyegarkan dan sehat untuk metabolisme tubuh. Yang ketiga adalah substrat teh kombucha. Penelitian tentang nutrisi kombucha dengan bahan dasar substrat teh telah banyak diteliti, bahkan kini telah mulai dikembangkan. Pembuatan kombucha dengan berbagai substrat diantaranya kopi, bunga rosella, dan juga berbagai jenis daun. Akan tetapi, pembuatan kombucha dengan menggunakan substrat murni teh daun sirsak Annona muracita L belum pernah dimanfaatkan. Maka dari itu, digunakan pembuatan kombucha dari substrat teh daun sirsak dikarenakan perebusan daun sirsak pada umumnya yang terlalu lama akan menyebabkan hilangnya khasiat daun sirsak, sehingga daun sirsak mudah terkontaminasi jamur dan bakteri. Oleh karena itu, fermentasi dengan kultur kombucha dapat memperbaiki kualitas daun sirsak. Pokok pembahasan yang kedua yakni teh kombucha dari daun sirsak Annona muracita L. Yang pertama adalah teh kombucha dari daun sirsak Annona muracita L. Kombucha dapat diproduksi dari daun-daun yang mana mengandung fenol tinggi, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai minuman fungsional dan sebagai pengganti teh. Daun sirsak Annona muracita L merupakan salah satu daun yang mengandung fenol tinggi, dan selain itu pula daun sirsak mengandung senyawa steroid, terpenoid, flavonoid, alkaloid, dan tanin, sehingga rebusan daun sirsak sangat berpotensi digunakan sebagai substrat untuk pembuatan kombucha. Kombucha daun sirsak merupakan minuman hasil fermentasi dengan bahan dasar rebusan daun sirsak Annona muracita L dan gula yang memiliki rasa manis asam dan aroma asam yang khas, serta penambahan starter SCOBY. Yang kedua adalah komponen utama teh kombucha dari daun sirsak Annona muracita L, yang mana terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah substrat rebusan daun sirsak sebagai cairan teh kombucha, dan juga rebusan daun sirsak memiliki aktivitas antibakteri
apabila difermentasi menjadi kombucha yang diindikasikan dengan terbentuknya zona jernih. Yang kedua adalah gula sebagai sumber energi atau makanan mikroba yang berperan dalam fermentasi. Yang ketiga adalah SCOBY, starter mikroba kombucha yang merupakan kultur simbiotik antara bakteri asam asetat Acetobacter pseudomonas dan Khamir Saccharomyces sp. Pokok pembahasan yang ketiga adalah metode pembuatan teh kombucha dari daun sirsak Annona muracita L. Yang pertama adalah pembuatan teh kombucha dari daun sirsak Annona muracita L. Tahapan pembuatan kombucha daun sirsak diawali dengan penyediaan rebusan daun sirsak. Daun sirsak disiapkan sebanyak 84 lembar daun sirsak dan direbus dalam 7,2 liter hingga air rebusan tersisa 2,4 liter. Air rebusan kemudian disaring dan dibagi 4 bagian untuk ditambahkan gula sesuai perlakuan, yaitu 10%, 20%, 30%, dan 40% berat per volume. Air rebusan daun sirsak yang telah ditambahkan gula selanjutnya dipanaskan hingga mendidih selama 10 menit dan dimasukkan ke dalam bioreaktor atau toples kaca untuk setiap perlakuan. Air rebusan kemudian didinginkan hingga suhu kurang lebih 25 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan dengan starter kombucha yang berumur 7 hari sebanyak 8% volume per volume pada setiap perlakuan. Bioreaktor selanjutnya ditutup dengan kain penutup dan difermentasi secara statis selama 12 hari pada suhu ruang. Yang kedua adalah analisis kadar asam total dan pH uji aktivitas antibakteri. Analisis total asam menggunakan metode titrasi. pH kombucha daun sirsak diukur menggunakan pH meter. pH meter dikalibrasi dengan buffer pH 4 dan pH 7 sebelum digunakan untuk mengukur pH sampel. Yang ketiga adalah pH uji aktivitas antibakteri. Metode pengujian aktivitas antibakteri dilakukan menggunakan metode sumuran atau well diffusion method dengan 3 ulangan. Bakteri uji dipersiapkan dalam bentuk suspensi dalam larutan NaCl 0,85%. Pembuatan suspensi bakteri uji dilakukan dengan cara bakteri uji yang ditumbuhkan pada media nutrien agar atau Na mirin berumur 24 jam diambil sebanyak 1-2 jarum inokulasi dan disuspensikan ke dalam larutan NaCl 0,85% steril dan disetarakan densitasnya dengan standar MC-Farland 0,5. Yang keempat adalah analisis aktivitas antibakteri. Aktivitas antibakteri dianalisis dengan cara mengukur zona hambat yang terbentuk pada media padat dengan jangka sorong. Aktivitas antibakteri diukur atau dihitung menggunakan rumus, yakni Z sama dengan D1 kurang DS ditambah D2 dikurang DS ditambah D3 dikurang DS. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Kombucha daun sirsak yang ditambahkan pada gula sebanyak 20% memiliki aktivitas antibakteri yang tertinggi, sedangkan kombucha dengan konsentrasi gula 10% memiliki aktivitas antibakteri terendah. Dapat kita lihat pada tabel 2 berikut. Hasil ini menunjukkan bahwa konsentrasi gula 20% merupakan konsentrasi optimum bagi pertumbuhan mikroba, dan konsentrasi gula yang terlalu tinggi dapat menurunkan jumlah sel mikroba dan aktivitasnya. Yang kelima adalah pembentukan asam organik pada kombucha daun sirsak Annona muracita L. Pembentukan asam organik pada kombucha daun sirsak terjadi setelah proses fermentasi. Hal ini ditunjukkan dengan kadar asam total pada rebusan daun sirsak yang belum difermentasi sangat rendah, yakni 0,002%, sedangkan rebusan daun sirsak yang telah difermentasi menjadi kombucha lebih tinggi, berkisar 0,083 sampai dengan 0,113%. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan asam organik pada kombucha daun sirsak merupakan aktivitas dari mikroba yang berperan dalam proses fermentasi kombucha, yakni Khamir Saccharomyces sp dan bakteri asam asetat Acetobacter pseudomonas.
Selama fermentasi berlangsung, kami akan merombak sukrosa yang terdapat pada medium fermentasi menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian, glukosa dikonversi menjadi asam asetat dan selulosa oleh bakteri asam asetat. Yang keenam adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan teh kombucha dari daun sirsak Annona muracita L. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan fermentasi kombucha pada proses pembuatannya yaitu jenis substrat teh, SCOBY, gula, dan lingkungan. Lingkungan yang ideal untuk fermentasi adalah lingkungan udara dengan kadar oksigen yang rendah, bersuhu sekitar 20 sampai 23 derajat Celcius dengan kelembapan yang tidak begitu rendah. Fermentasi kombucha dilakukan dengan rentangan hari antara 8 sampai 12 hari. Lama waktu fermentasi kombucha turut mempengaruhi kualitas fisik, kimia, dan organoleptik kombucha. Ini adalah jurnal acuan yang digunakan untuk memaparkan materi saya. Sekian dan terima kasih.